yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Hari ini bersama-sama kita akan menghayati kasih penyertaan Allah. Kita bersyukur karena pemeliharaan Allah begitu nyata atas kehidupan kita. Dan hari ini kita akan merayakan hal itu dengan menaikkan pujian berhimpun semua menghadap Tuhan. Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia, pemurah benar, Allah yang luar biasa atas kehidupan kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia, pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Dan karena itu, kita datang kepada Allah untuk memohon pengampunan. Mari saudara, saya persilahkan saudara untuk mengaku dosa dalam doa pribadi, dan setelah itu akan kita lanjutkan bersama-sama. Saya persilahkan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup yang kami jalani seringkali tidak selaras dengan kehendak-Mu. Engkau menghendaki supaya kami menjadi pendengar, supaya kami menjadi orang yang memperhatikan sesama, dan dari situ kami bertutur kata dengan baik dan benar. Namun kami seringkali cenderung ingin menggurui, kami cenderung menuntut orang lain. Kami susah untuk menjadi pendengar yang baik dan susah untuk bertindak dengan benar. Ya Tuhan, ampunilah kami manusia yang berdosa ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan manusia yang penuh dengan dosa seperti keberadaan manusia berada dalam kungkungan malam yang gelap. Kita akan menghayati kehidupan kita seperti dalam nyanyian NKB 10 ayat 2 dan 3.
dari kungkungan malam gelap. Kita akan menghayati bagaimana kehidupan kita yang bercela, namun Tuhan Yesus datang menyapa kita, menyelamatkan kita. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesusku datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesusku datanglah, dari gelisahanku sesat. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesusku datanglah, dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesusku datanglah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Allah yang baik memberikan anugerahnya pada kita. Seperti pada hari ini, kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur pasal 85 ayat 10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Saya ulangi lagi saudara. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Demikianlah berita anugerah bagi kita semua. Salam damai untuk kita semua. Saudaraku, kita diperdamaikan oleh Tuhan, sehingga karena pendamaian itu kita memperoleh pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang mendesak, di tengah-tengah
kehidupan seperti dalam kungkungan malam yang gelap. Ada pengharapan dari Tuhan, seperti nyanyian kita, NKB 21, bait 1 dan 2, ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama kita menyanyikan, ku diberikan kidung baru. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudaraku, Allah beserta dengan kita. Maka dari itu, Ia memberikan firman. Firman itu menuntun kehidupan saya dan saudara. Sekarang kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, mohon terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Ajarlah kami supaya menjadi pendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Silahkan saudara persiapkan Alkitab yang akan kita baca hari ini. Inilah Injil Tuhan Yesus menurut Markus. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu,
ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpahlah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara, demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Halo semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ibu, Bapak, anak-anakku semua di GKI Tegalrejo Salatiga. Semoga hari ini kita merasakan kegembiraan. Sekalipun mungkin dalam hidup kita, dalam diri kita, perasaan was-was, perasaan takut itu ada. Sekalipun hari-hari ini kita menjumpai situasi yang begitu menegangkan buat kita. Dalam semua itu, mari kita belajar untuk memikirkan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik. Dan dalam semua itu, kita terus belajar untuk menjadi orang-orang yang terus berkata benar. Mengapa berkata benar itu penting? Sekarang ini kita melihat fenomena di mana
berita-berita hoax muncul di mana-mana. Melalui media-media sosial kita seperti WA, grup WA. Kita seringkali mendapatkan kiriman-kiriman yang terkadang tidak jelas. Dari mana asalnya berita, dari mana asalnya kabar tertentu, dari mana asalnya opini-opini tertentu, dan itu masuk di grup WA kita atau dikirimkan kepada kita. Kita menjadi bingung. Kita bertanya-tanya, ini benar atau tidak? Dan terkadang banyak orang kemudian menjadi resah. Yang terbaru misalnya, kita ingat ketika banyak orang memburu susu beruang, susu Bir Brand. Maaf, saya menyebut merek, tapi itu realitas. Banyak orang memburu hal itu, memburu susu itu, dan karenanya harga susu melambung tinggi. Yang biasanya hanya 7.500, tiba-tiba berubah menjadi 15.000, menjadi puluhan ribu. Mengapa begitu? Karena ada pesan berantai yang mengatakan susu ini punya kekuatan luar biasa. Apakah terbukti kebenarannya? Belum ada penelitian yang sahih tentang hal itu. Namun khalayak ramai sudah begitu percaya dengan hal itu. Apakah itu benar? Belum terbukti. Apalagi dalam dunia medis harus selalu ada pembuktian. Atau kita mendengar berita tertentu, opini-opini tertentu yang membuat kita menjadi resah, membuat kita bertanya-tanya, apakah itu benar? Saudaraku, perkataan yang benar dibutuhkan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah situasi yang saat ini betul-betul genting. Di tengah-tengah situasi di mana banyak orang memerlukan kepastian. Maka firman Tuhan hari ini yang mengajak kita untuk merenungkan, mendengar, dan berkata benar menjadi peneguhan buat kita. Yuk kita menjadi pendengar. Yuk kita menjadi orang-orang yang berkata benar. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, ia hadir di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi di mana banyak orang tidak dapat dan tidak berani berkata benar. Apa yang membuat banyak orang, membuat masyarakat pada masanya tidak berani berkata benar? Salah satu kasusnya adalah peristiwa Herodes. Herodes seorang pemimpin, seorang penguasa, punya kekuatan yang besar. Herodes mencintai seorang perempuan bernama Herodias. Herodias sebetulnya sudah punya suami, namanya Filipus. Jadi ada cinta segitiga. Antara siapa? Antara Herodias, kemudian Herodes, dan Filipus. Yang namanya cinta segitiga itu menyakitkan. Sakitnya di mana? Ya di sini, di mana-mana lah saudara. Itu cinta segitiga, menyakitkan. Herodes mengambil Herodias untuk menjadi istrinya, sementara sebetulnya Herodias sudah punya suami bernama Filipus.
Banyak orang diam. Banyak orang tidak berani berkata benar, sekalipun pada waktu itu undang-undang mengatakan itu semua tidak benar. Perkawinan antara Herodes dan Herodias tidak benar. Tidak dibenarkan menurut hukum, menurut kaidah-kaidah, dan menurut tata cara moral dan etika. Orang-orang takut untuk menegur Herodes. Lain halnya dengan Yohanes Pembaptis. Ketika semua orang diam, tidak berani berkata benar, Yohanes Pembaptis tampil dan mengatakan kepada Herodes, itu semua tidak halal. Engkau menikahi seorang perempuan yang sudah punya suami dan itu tidak halal. Nah, saudara, itu teguran dari Yohanes Pembaptis kepada Herodes. Ditegur itu juga tidak enak, saudara. Banyak orang itu sekalipun salah, melakukan kekeliruan, namun ketika ditegur, apakah orang itu senang? Belum tentu. Belum tentu orang yang melakukan kesalahan ketika ditegur mendengarkan dengan baik. Malah kadang-kadang marahnya lebih. Jadi kadang-kadang orang yang melakukan kesalahan, ketika ditegur untuk menutupi kesalahannya, marahnya lebih ketimbang yang menegur, gitu ya, saudara. Itu realitas kita. Untuk menutupi kesalahannya, orang kemudian membuat alasan-alasan dan kemarahan itu yang diletup-letupkan dijadikan cara untuk menutupi kesalahannya. Marahlah Herodias. Dia yang paling marah. Maka dia mencari cara untuk menghilangkan nyawa Yohanes Pembaptis. Apakah Yohanes Pembaptis takut? Tidak. Dia tidak takut. Dia tetap menyuarakan kebenaran. Dia tetap berkata benar karena ia yakin bahwa berkata benar itu merupakan sebuah panggilan hidup beriman. Di tengah-tengah semua orang yang diam, mengatakan kebenaran itu sebuah panggilan. Dan tibalah saatnya Herodias menemukan momentum yang tepat, waktu yang tepat. Ketika anaknya menari dengan bagus di depan Herodes, sukalah hati Herodes. Ia bersumpah, ia mengatakan di hadapan khalayak ramai, kalau apa yang engkau minta akan diberikan. Apapun yang diminta oleh anak itu akan diberikan. Bahkan separuh kerajaan pun kalau diminta akan diberikan. Oh, luar biasa, saudara. Separuh kerajaan. Wombolo, saudara. Wakeh ya. Anak itu datang pada ibunya Herodias. Mak, aku harus minta apa nih, Mak? Herodias menemukan momentum. Mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Berkatalah anak itu kepada Herodes, dan Herodes tidak bisa mengelak. Hati kecilnya tidak siap, hati kecilnya tidak mau, karena ia tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu orang suci, orang baik, orang benar. Tapi karena sudah terlanjur bersumpah, maka ia melakukan apa yang menjadi sumpahnya itu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pertanyaannya, mengapa Yohanes Pembaptis bisa berkata dengan benar? Karena ia seorang pendengar yang baik.
Untuk bisa berkata dengan benar, seseorang harus mengawalinya menjadi pendengar yang baik. Yohanes Pembaptis seorang pendengar yang baik. Kalau kita belajar dari kisah-kisah sebelumnya, ia mendengarkan suara Allah. Dan itu yang menjadi sumber kekuatannya. Mendengarkan suara Sang Putra, Tuhan Yesus, sehingga ia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dalam diri Sang Putra. Ia bisa berkata-kata dengan benar karena ia seorang pendengar yang baik. Dari sanalah ada banyak hal didapatkan oleh Yohanes Pembaptis. Itulah kekuatan mendengarkan, saudara. Kekuatan mendengar adalah mendapatkan. Benarlah kata pepatah yang berbunyi, untuk menjadi seorang yang bisa berkata dengan benar, jadilah pendengar yang baik. Dan inilah pembelajaran kita. Kita semua diajarkan untuk menjadi pendengar yang baik supaya bisa berkata dengan benar. Karena untuk menyuarakan kebenaran, kita harus menjadi pendengar. Orang yang mendengarkan itu akan menjadi orang yang berpikir positif. Mendengarkan itu bukan hal yang mudah. Maka diawali dari berpikir positif. Orang yang pikirannya negatif, susah untuk mendengar. Maka dia akan melewatkan setiap hal. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan melatih kesabaran kita. Orang tua yang mendengarkan keluh kesah anaknya, mendengarkan apa yang dikatakan anaknya, dia akan belajar untuk sabar pada anaknya. Ayo, siapa yang sering bentak anak-anaknya, sering marahi anak-anaknya, itu tanda bahwa kita kehilangan kesabaran kita. Membentak, memarahi anak, konek anakmu dikunci lawange, terus disetrap. Ayo, siapa yang begitu? Itu tanda bahwa kita perlu belajar untuk lebih sabar. Dengan kita menjadi pendengar yang baik, kita belajar untuk menjadi bijaksana. Seorang pendengar yang baik, dia tidak akan senang menggurui, apalagi menganggap orang lain lebih rendah pemahamannya, meremehkan orang lain, membuat orang lain dipermalukan karena kita merasa diri sebagai orang yang paling tahu, paling mengerti. Itu bukan pendengar yang baik. Dan dalam konteks kita yang sekarang ini demam dengan media sosial, pendengar yang baik itu pembaca yang baik. Ketika kita mendapatkan berita, opini tertentu dari mana-mana, bacalah dengan baik, cermati, dan hindari terburu-buru memforward. Seorang teman memilih untuk left group. Dia mengatakan, mohon maaf kepada saudaraku di grup WA ini, dengan hormat saya left dari grup ini karena saya tertekan dengan kiriman-kiriman yang menakutkan tentang COVID. Ya, karena apa? Karena setiap saat begitu banyak kiriman-kiriman tentang COVID yang menakutkan. Ya, mungkin tujuan yang mengirim itu baik. Tujuannya supaya ada informasi. Namun karena begitu banyaknya informasi, dibanjiri informasi, pembaca pusing. Apalagi orang yang mengalaminya. Pusing. Teman itu mengatakan, minta maaf, saya harus left group karena saya harus menenangkan diri. Jadi saudaraku, kalau kita gemar memforward sana sini dan kita sendiri kadang belum tentu tahu isinya,
bisa jadi kita menjadi golongan orang-orang yang tidak berkata dengan benar. Mendengar dan berkata benar. Tema firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk membiasakan kehidupan kita setiap hari menjadi pemerhati, menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang sabar, orang-orang yang dengar-dengaran, orang-orang yang menghindari paling mengerti dan ingin menggurui, orang-orang yang siap untuk menerima masukan-masukan supaya menjadi bijaksana. Dan dengan begitu, kehidupan kita menjadi semakin dewasa. Kehadiran kita menjadi berkat. Kegembiraan dialami semua orang. Jadilah pendengar. Jadilah orang yang bertindak dengan benar. Tuhan beserta kita. Amin. Saudara, mari kita bersaat hening. Kita merenungkan kehidupan kita. Mari bersaat hening. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajarkan pada kami supaya menjadi pendengar dan orang yang bertindak, orang yang berkata dengan benar. Diberkatilah kami supaya kehadiran kami dimanapun menjadi pelaku-pelaku sabda Allah. Kami juga bersyukur untuk persekutuan di GKI Tegal Rejo Salatiga. Diberkatilah gerejamu ini, para penatua dan keluarganya, hamba-Mu pendeta Widi dan keluarga, para pekerja gereja, semua anggota jemaat dan simpatisan, semuanya kami serahkan kepadamu. Kami juga doakan saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena sakit, karena lemah, karena situasi batin yang tertekan, atau saudara kami yang saat ini bergulat dengan situasi di masa pandemi. Kami serahkan ya Tuhan, supaya dalam nama Yesus semua mendapat peneguhan, mendapat pemulihan. Bagi yang terpapar, mereka tetap merasakan pengharapan, kekuatan, dan pemulihan yang bersumber dari Allah. Kau berkati keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan kami, pekerjaan, usaha, atau apapun di masa pandemi ini begitu sulit. Di masa PPKM ini, ruang gerak kami terbatas. Namun kami percaya dengan membatasi ruang gerak itu, kami akan berpulih bersama-sama. Maka diberkatilah kota Salatiga, diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah dunia ini Tuhan. Ketika kami sedang bergumul, ketika kami dalam situasi yang sulit bersama, semoga kami dijauhkan dari berita-berita hoax, kabar-kabar yang membuat kami sedih, tertekan. Dan dekatkanlah kami untuk saling membantu, saling menolong, memperhatikan satu sama lain. Semoga pandemi ini membawa hikmah, yaitu kami sebagai sesama warga bumi dengar-dengaran satu sama lain dan memberkati satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung anak Maria, yang bersengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, kita bersyukur untuk kasih Allah. Kita akan menaikkan persembahan syukur kita. Silahkan saudara persiapkannya dan bisa mengirimkan ke gereja, bisa mentransfer ataupun mengirimkan di waktu yang tepat. Dari Mazmur 50 ayat 14 kita menghayati panggilan untuk berpersembahan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudaraku, kita mensyukuri anugerah Allah seperti nyanyian dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudaraku, kita akan menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Terimalah persembahan ini untuk menjadi kebaikan, kemuliaan nama-Mu. Dan juga pakailah persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kami, membantu orang-orang yang lemah, menolong mereka yang membutuhkan, agar dari sana banyak orang mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pendengar yang baik dan orang-orang yang berkata dengan baik. Ada banyak godaan yang membuat kita sulit menjadi pendengar yang baik, sulit untuk berkata dengan baik. Kita percaya Allah meneguhkan kita. Seperti nyanyian dalam Kidung Jemaat 436, lawanlah godaan.
kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ini angkatlah hatimu pada Tuhan dan percayalah bahwa Allah menyertai kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai keluargamu, ada dalam pergumulanmu, ada dalam keluh kesahmu, ada dalam sakitmu, sehingga dalam segala hal engkau diteguhkan oleh penyertaan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.